Oke, sebetulnya saya ingin bikin video mengenai pembahasan ini sudah dari minggu-minggu yang lalu mengenai multitasking. Jadi saya sempat ngobrol mengenai satu hal mengenai multitasking tersebut di salah satu komunitas dan ada perbedaan perspektif di situ. Jadi yang kemudian saya ingin saya bikin video aja mengenai multitasking ini agar tidak jadi salah paham dan itu tertunda cukup lama ya seminggu. Akhirnya saya memutuskan biar saya bikinnya di IG aja. Nah, di sini jadi tolong dipahami dulu bahwa ada tiga hal mengenai tasking ini. Yang pertama adalah single tasking atau yang kita sebut sebagai fokus aja. Yang kedua adalah multitasking. Yang ketiga baru ada switch tasking. Single tasking adalah kita melakukan satu hal pada satu waktu. Itu yang dinamakan fokus. Hasilnya apa? Ketika kita fokus, kita selalu menghasilkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang uh, hasilnya atau karyanya itu biasanya di atas rata-rata. Dan kalau multitasking, nah ini yang menjadi perbedaan pendapat pada saat itu. Multitasking itu apa? Multitasking adalah melakukan dua hal di saat yang sama. Melakukan dua hal di saat yang sama. Jadi misalkan orang multitasking itu ketika berjalan sambil ngobrol. Itu yang dinamakan multitasking. Kemudian membaca sambil makan. Itu multitasking. Mengikat sepatu sambil ngobrol. Itu multitasking. Jadi ada dua hal yang dilakukan dalam waktu yang sama. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki keterampilan di luar di luar sadar, atau itu udah kayak kita ahli banget di hal tersebut, yang biasanya itu rutinitas. Kita biasa jalan, kita biasa ngomong, kita biasa ngiket tali sepatu. Karena hal-hal tersebut bisa kita lakukan dalam hal yang bersamaan. Kita juga kalau orang yang biasa membaca sambil makan, itu bukan satu hal yang mengganggu. Jadi dia tetap bisa melakukannya. Hanya saja ketika kita multitasking, biasanya waktunya akan menjadi lebih lama. Jadi kalau kita fokus membaca doang, untuk satu halaman kita menghabiskan waktu kurang dari 1 menit, katakanlah 30 detik. Tapi dengan sambil makan biasanya kita akan jadi lebih panjang, jadi satu halaman jadi 1 menit. Atau enggak yang jokes yang banyak di meme-meme itu, jadi kayak handphone plus gambar WC itu jadi 30 menit. Padahal kalau kita cuman duduk di WC doang cuman 5 menit itu urusan kelar. Tapi kalau ditambahin, nah itu kan multitasking sebetulnya. Nah itu yang terjadi ketika kita multitasking. Kita melakukan suatu hal yang bahkan kita ahli, tapi dalam durasi waktu yang lebih lama. Jadi kalau kita ngobrol sambil nyetir, kalau kita biasa nyetir gitu kan, itu biasanya obrolannya ya nggak bisa ngobrol-ngobrol yang berat-berat. Ketika ngobrol yang berat itu biasanya loading dulu. Nah itulah multitasking. Jadi melakukan dua hal yang sama pada waktu yang bersamaan. Nah yang menarik adalah ada penelitiannya bahwa multitasking itu menyebabkan bagian otak itu rusak. Jadi sebenarnya multitasking itu nggak baik, walaupun banyak diagung-agungkan bahwa seharusnya zaman sekarang kita bisa kerjain multitasking. Nggak juga. Ada penelitiannya dan itu silahkan kalian search aja di Google. uh, Multitasking can damage the brain. Kata kuncinya, multitasking bisa merusak otak. Dan itu ada termasuk di Forbes, ada juga di salah satu jurnal psikologi punyanya Amerika sana. Jadi sudah terbukti bahwa multitasking itu nggak sepenuhnya bagus. Nah yang menarik adalah kebanyakan orang berpikir dia melakukan multitasking, padahal dia melakukan switch tasking. Switch tasking itu gimana? Kita melakukan satu hal, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dengan cepat. Misalkan nelpon sambil berhitung. Orang nelpon nerima panggilan pelanggan sambil berhitung. Biasanya kita nggak ngitungnya, orang tersebut itu nggak nelpon sambil ngitung, tapi dia nelpon dulu sampai obrolannya selesai sama pelanggannya langsung ngitung. Jadi tanpa jeda langsung dia beralih ke satu pekerjaan dengan cepat. Itu yang terjadi kepada banyak orang. Dan hasilnya adalah kehabisan energi dengan cepat.
Karena kita berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, pekerjaan lain. Nah, itu yang kebanyakan orang pikir bahwa dia sedang multitasking, padahal dia sedang switch tasking. Dan ini ketika kita bekerja pekerjaan-pekerjaan yang em, membutuhkan fokus atau pekerjaan-pekerjaan inti lah. Misalkan gitu, seorang penjual, sales, uh, dia melakukan selling, ketemu sama klien, terus dia juga ngitung pakai kalkulator, dia juga mikirin pengiriman, dia juga mikirin produk. Jadi dia pikirin semuanya dalam sekaligus. Kemudian ketika ketemu pelanggan, dia tiba-tiba ngitung, dia tiba-tiba ngontak si distributor dan lain sebagainya, yang membuat itu akhirnya dia itu pekerjaannya ketika duduk sama pelanggan nggak present, nggak full, nggak fokus sama pelanggannya. Yang akhirnya apa? Yang biasanya terjadi adalah pelanggannya kecewa. Kok saya nanya ini nggak dijawab ya, dia langsung pindah ngitungin urusan yang lain atau nelpon distributor. Oke lah, itu memang masih ranahnya dia, cuman kan dia nggak seperti itu. Dia inginnya si pelanggan itu ingin dilayani sepenuhnya. Nah, yang benar adalah bagaimana ketika kita bekerja. Ketika kita bekerja, kita seharusnya single tasking atau fokus. Nah, kalaupun harus ada perubahan pekerjaan, biasanya kita harusnya memberikan jeda terlebih dahulu. Jadi kalau umpamanya mau ketemu klien, ya udah yang lain semua di pikiran diilangin dulu. Matiin HP, ya kita benar-benar present duduk sama klien, dan biasanya akhirnya apa? Klien nyaman. Ketika klien nyaman itu lebih mudah dealnya. Daripada ketika datang ketemu sama klien mikirin A, B, C, D yang akhirnya klien nggak keurus, yang kerjaan lain pun nggak selesai. Nah, ini yang terjadi. Jadi banyak orang salah paham, mereka berpikir mereka melakukan multitasking, tapi mereka melakukan switch tasking. Switch itu artinya berpindah. Jadi berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dengan waktu cepat, dan hasilnya nggak akan memuaskan. Karena semua pekerjaan yang hebat, semua pekerjaan yang nilainya itu bagus, semua pekerjaan yang hasilnya itu hebat, pasti butuh effort dan waktu yang lebih lama. Kalau kita lihat ketika orang melukis gitu, biar lukisannya jadi bagus gimana? Harus fokus. Bisa nggak orang melukis gitu sambil ngitung? Pasti jadinya jelek, nggak karu-karuan. Sama ketika kita melakukan pekerjaan lain, ketika kita berhitung, ketika bahkan kalau untuk emak-emak ini ngurusin anak, gendong anaknya terus sambil ngegosip aja, yang ini biasanya nggak keurus. Padahal ngegendong anak adalah hal yang biasa dilakukan. Multitasking hanya bisa dilakukan ketika kita itu melakukan dua hal yang sama, yang benar-benar kita sudah ahli di luar kepala. Jalan kita sudah ahli, kita udah berpuluh-puluh tahun. Kalau saya udah lewat umur 30, ya 30 tahun saya udah jalan gitu loh, udah setiap hari saya jalan. Kemudian saya hobi baca, ketika saya makan sambil baca, itu it's okay aja buat saya, itu bisa saya multitasking. Tapi kalau umpamanya hal yang kayak seperti berjalan terus melakukan hal yang lain seperti misalkan berhitung, biasanya konsentrasi saya udah rada buyar, karena untuk berhitung biasanya saya butuh fokus. Di situ biasanya saya berhenti dulu. Oke, ini toh tahapannya. Jadi hindari untuk melakukan multitasking, karena memang sudah ada researchnya, multitasking bisa merusak otak kita. Apalagi switch tasking, yang kebanyakan orang berpikir dia melakukan multitasking, tapi yang dia lakukan apa? Adalah switch tasking, karena switch tasking bisa menguras energi kita dalam waktu singkat. Jadi untuk, ya misalkan emak-emak ini karena waktu itu komunitasnya adalah komunitas yang emak-emak gitu. Ketika ingin mengurusin anak, ya urusin aja anaknya dengan fokus. Setelah anaknya terurus dengan fokus, kan temanya waktu itu emak-emak yang mau jualan gitu kan. Ya udah urusin jualannya dengan fokus. Tetapkan waktunya dalam setiap hari 30 menit khusus untuk jualan. Dalam setiap hari 1 jam untuk jualan. Jadi jangan digabungkan antara ngurusin anak dengan jualannya, karena biasanya salah satunya nggak keurus gitu loh. Jadi kalau mau waktunya ngurusin anak, ya urusin fokus anaknya doang. Biarin anak tuh anteng, kalau memang mau main sama anaknya, main, fokus main sama anaknya. Jadi anak itu puas, ibunya hadir sepenuhnya sama dia. Sama ketika dia jualan, ya udah hadirkan semua dirinya, pikirannya ke jualannya.
Jadi si pelanggan juga bakal puas ketika dia membeli, ketika dia bertanya. Jangan mikirin anak, mikirin pelanggan berbarengan yang akhirnya biasanya dua-duanya nggak keurus. Oke, itu jawaban saya. Itu pendapat saya yang ingin saya berikan kepada teman-teman di komunitas tersebut, dan semoga jawaban ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang ingin bertanya apapun. Kalau saya tahu saya akan jawab, kalau saya nggak tahu saya biasanya akan memberikan referensi yang bisa membantu mungkin memecahkan masalahnya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton. See ya.